Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman channel Papa Yes Gorontalo, di mana saja kalian berada. Kali ini saya ada di Jalan MT Haryono. Torang mau Balia, saudara-saudara yang ada di Pasar Biau. Nah, Pasar Biau ini teman-teman sudah cukup lama ya. Saya lihat tak tambah banyak. Ada juga yang berjual di atas jembatan. Nah, dan sekarang ini pemerintah sudah buatkan bangunan pasar yang baru tidak jauh dari tempat ini. Dan dorang yang berjual di sini ini sudah pernah dipindahkan di pasar yang baru itu. Nah, dengan video ini orang mau tanya-tanya langsung ke penjual kenapa mereka pindah ulang lagi di sini. Apa sebabnya dan apa masalahnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbang apa nih kau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Rinto. Pak Rinto ya. Nah, Pak Rinto ini berapa lama berjual di sini? Sudah boleh jalan 10 tahun. Jalan 10 tahun. Sudah jalan 10 tahun. Tetap jualan ikan Pak Rinto. Ya. Nah, terus yang jualan-jualan di sini orang-orang mana saja Pak Rinto? Cuma sekitar keluarga kami. Hanya keluarga semua. Oh, begitu ya. Terus Pak Rinto, saya mau tanya, di dalam situ kan ada pasar. Ya. Nah, belum difungsikan itu pasar ya? Bagaimana Pak? Belum difungsikan, belum orang berjual akan. Sudah. 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 Berarti ada orang berjual juga di sana. Kalau cuma Pak ini menetap di dalam Pak setengah. Tidak ada orang mau beli. Ya. Susah ya? Kenapa dia sampai susah di dalam itu Pak Rinto? Karena tertutup Pak. Tak tutup. Ya. Akses jalan ya? Ya. Tidak ada jalan masuk. Oh, bola li olo masakan olo. Oh, gitu ya. Ya. Mantap. Ini suntung berapa satu tanpa begitu Pak Rinto? 10.000 Pak. 10.000 ya? Ya. Wih, mantap. Suntung gagah ini. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, ini yang lebih dituakan di sini. Kalau tipe berapa tahun berjual di sini? Oh, selama. Lama. Selama. Sudah berapa tahun kira-kira? 30 tahun lewat. 20 lebih. 20 lebih ya. Awalnya berjual di mana tipe? Ya. Awalnya sebelum berjual di sini, berjual di mana? Bersih. Mau dibawa di sini. Dari awal, dari pertama itu berjual ikan itu memang Bersih. dibawa di sini. Nah, ini dengan tipe siapa ini? Ya. Tipe siapa Tangguloli Pak? Abjul. Pak Abjul. Oke, makasih banyak Pak Abjul ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Nah, banyak pelanggan. Nah, gitu Pak Abjul. Tapi di sebelah itu kalau misalnya dia semua buka jalan, tipe Abjul sempat pindah di sana ya. Dia bos sempat pindah di pasar yang baru itu. Bos sekarang ini kenapa? Tidak ada orang mau pergi di dalam ya? Ada. Tidak ada. So 2 kali orang masuk sana. Sudah kali ada coba jual di sana. Ada sana. Bu dia Itu tidak ada. tidak ada yang mau beli. Tidak ada. Karena mungkin Bang habis. uang bos habis, modal semua habis. Habis. Masya Allah. Jadi tetap berjual di sini karena langganan tahu di sini tempat toh. Oke. Ini ada musim nike ya. Ya. Musim duopoli di Gorontalo. Iya. Berapa satu belek begitu Pak? 20. 20 ya. Mantap. Nike baru. Nah, kalau boleh mau tanya-tanya Pak? Ya, boleh. Nah, kalau tipe ini berapa tahun berjual di sini? Saya kalau mau ditanya sudah 20 tahun ini dari pasar dari atas Heeh. dari sebelah saya tukang pasar awalnya saya jualan itu dari sini belakang sampai atas Pindah ya? Nah, Sudah baru berapa kali mau pindah tampain? baru pemerintah pisahkan lagi ke dalam Ke dalam? 2 kali pada akhirnya juga maksudnya pemerintah sediakan tempat yang maksudnya itu tapi tidak untuk maksudnya tidak layak untuk kita maksudnya pembelian orang Pembeli? pembeli itu tidak ini Oh, tidak maksudnya orang tidak mau masuk ke dalam
Oh, pas Bahkan itu. modal saya sekitar itu waktu saya coba 2 kali, Heeh. waktu 2 juta waktu saya modal di dalam itu, Heeh. akhirnya saya memang ini rugi saya. Rugi ya? Bahkan itu sore itu kami keluar sampai di luar, jualan di luar sore. Di luar dari bangunan itu. Iya. Dia. Aja di luar ini maksudnya alhamdulillah maksudnya Iya, ada karena yang- memang orang mau Karena cari yang biasa di- praktis. Ya. Orang mau cari yang praktis, Pak. maksudnya di situ juga akses jalan juga tidak Ah, ada ke betul. dalam, kan. Jadi akses jalan Tidak ada. belum terbuka ya. Iya. Iya, dengan tipas apa ini? Pamis. Meis. Iya. Oke. Makasih banyak Pak Meis ini. Kalau tipas berapa tahun? Sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan ya. Jadi rata-rata ini puluhan tahun semua ini yang jual di sini Iya, ya. sudah. Sudah puluhan tahun. Kalau saya paling sekitar 20 tahunan lebih, so ada. 20 tahunan. Iya, 20 tahunan memang sudah jual. iya memang sudah jual. Siap. Oke. Dengan tipas apa ini? Sukri. Pak Sukri. Oke. Ya. Makasih banyak Pak Sukri. Ya, ya. Ya. Oh begitu. Oke, jadi teman-teman tadi sudah saya tanyakan, kasihan mereka kalau pindah di tempat yang baru itu tidak satupun orang yang mau beli. Jadi dorang kasihan cuman rugi. Jadi dorang gulung tikar dan itu uji coba sudah 2 kali. Nah semua ini yang saya tanyakan ini dorang punya jawaban itu sama ya teman-teman. Kasihan ya. Ini keluarga-keluarga kami juga. Dan waktu uji coba kemarin itu pemerintah sudah berusaha bagaimana caranya supaya orang bisa beli di situ. Bahkan pegawai-pegawai negeri diarahkan untuk beli di pasar yang baru itu. Nah ini terang lihat dari udara, ini posisi pasar yang ada di jembatan dan pasar yang baru yang di arah barat ya, itu yang agak besar itu. Tidak sampai 200 meter ya dari pasar yang lama. Tapi walaupun begitu karena mungkin tidak ada akses ya, betul sekali supaya botak kurung dengan rumah-rumah. Jadi dorong pemau ini pasar langsung dari pertigaan situ bisa dibuatkan jalan besar menuju ke dalam pasar ini. Nah, kata mereka juga kalau sore dorang coba jual kamar di luar pasar itu, so tidak ada yang jual di dalam, debut tidak ada yang beli. Semoga dengan adanya 2 kali uji coba ya, dan itu semua gagal ya, 2 kali tidak ada yang beli. Semoga pemerintah akan ada terobosan-terobosan lain. Mungkin insya Allah dibuatkan jalan terus diuji coba lagi. Nah supaya mereka bisa tempat kumpul di sini ini, dan supaya bisa lebih ditertibkan lapak-lapak yang ada di pinggir jalan. Nah ini gagah ini pasar ini ya teman-teman. Kita orang mau lihat seperti apa situasi yang ada di dalam pasar ini ya. Padat sekali ini biau ini ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, orang mau lihat langsung di dalam pasar itu seperti apa. Dan ini jalan menuju ke dalam pasar. Nah ini di posisi ya. Kalau mau lihat ini susah, oto 2 mau baku berpapasan akan ini agak susah. Nah ini oto lihat. Nah berarti setengah mati. Oto yang bentor saja kayaknya semua baku GP ini bentor mau masuk di sini. Nah, baru so padat di sini nih ya teman-teman. Banyak dia punya penduduk. Ini ada bentor saja tak parkir. Bagaimana caranya oto bisa memasuk di sini ya? Agak susah. Nah, di sebelah kanan itu ada jembatan yang akan tembus ke Jalan Raja Eyanto. Jadi seperti apa teman-teman bisa menilai tipe jalan ini ya, mau menuju ke pasar. Nah tidak cuman berapa menit saja, 2 menit ya. Nah ini pasar
Dia punya nama Pasar Beringin. Nah, ini mungkin ada sejarahnya ya, Pasar Beringin Boti. Nah, ini teman-teman, terus masuk dalam saja ya, melihat kenapa ini Allah DP nama Pasar Beringin ya. Oke, jadi kita masuk langsung. Ini berapa orang yang berjual ini. Terus mau lihat tanpa ikan. Ini tanpa ikan ini jadi kandang ayam ini. Astaga. Terus mau tanya-tanya dulu langsung yang tinggal di sini dan yang mungkin ada 1-2 orang yang berjual di sini. Sama kasih makan apa ini kasih yang ini. Berarti waktu ada kasih pindah kamar orang dari sana ini tidak pindah semua. Iya, tadinya orang pindah semua di sini. Nah, tadinya pindah semua. Tadinya pindah semua. Ketika setelah ada orang berjual, pindah satu-satu. Iya, setelah ada orang berdiri di sini, jadi orang pindah di sana semua, pindah di sana. Serentak ke sana. Sebenarnya orang juga tidak salah. Itu bagaimana? Pokoknya sudah jadi serba salah semua Iya. ini. Nah, kalau ada pengaturan pemerintah, orang juga kami Ini kalau ini terminal di sana jualan lain, di sini kalau jualan macam lain. terminal dulu Pak, saya juga ini dapat uang di sini. Penghasilan ada, alhamdulillah. Tapi adanya terminal sepindah, tidak ada penghasilan. Mau jual apa tuh orang di sini tidak ada. Tidak ada DP hasil. Modal mata kali. Modal tagale. Berarti ini petak. Gali lubang tutup lubang. Berarti ini petak-petak sekarang jadi apa? Tempat tinggal? Iya ini. Contohnya Sementara iya. Oh, berarti waktu dulu di sini apa, Pak? Terminal yang jurusan ke mana? Batu Dapante. Nah, ketika ini dorong bikin pasar, terminal sudah tidak di sini lagi. Iya, contoh ini warung. Dari jam berapa buka? Dari jam 6 kasihan, dari jam 6 dorong jam 6 buka. Baru 5.000 per orang beli. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjadi informasi buat Anda di mana saja Anda berada. Seperti itu ceritanya mengenai Pasar Beringin yang ada di Biau ini. Sampai kenapa dorang tidak berjual di sini dan tetap pulang-ulang ke sana? Ya, semoga ada ide-ide cemerlang lagi dari pemerintah. Kita orang hanya bisa berdoa. Semoga penjual yang ada di sana sehat selalu, umur panjang dan banyak rezeki dari pintu mana saja. Oke teman-teman, akhirnya saya undur diri. Terima kasih banyak.